Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga di masa pandemi ini kalian semua sehat selalu ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Nama saya Safira Ramadanisa Putri Aulia dari 12 IPS 1 SMA N 90 Jakarta. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dinamika pelanggaran hukum yang berkaitan dengan COVID-19, yaitu dari masa sebelum COVID, yaitu bulan Desember 2019 sampai bulan Februari 2020 hingga masa pandemi ini, yaitu dari bulan Maret 2020 sampai bulan September 2020. Sebelumnya, saya selaku ketua kelompok ini akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Dimas Novindra sebagai moderator, yang kedua adalah Fiori Alfivanesi sebagai notulen, yang ketiga adalah Hanifa Ayu Ramawati sebagai presentator, yang keempat adalah Aisyah Abdul Aziz sebagai presentator, yang kelima adalah Delvian Okta Chandradi sebagai presentator, yang keenam adalah Muhammad Kiana Larangga sebagai presentator, yang ketujuh adalah Rainur Wahyudin Abel sebagai presentator, yang kedelapan adalah Muhammad Zari Arafi sebagai presentator, yang kesembilan adalah Cindy Nasti Safitri sebagai editor, yang ke-10 adalah Edwina Karisa Prabaswari sebagai editor, dan yang terakhir adalah Nadira Meutia Jeffrey sebagai editor. Nah, kalian tahu nggak sih apa pelanggaran hukum itu? Pelanggaran hukum adalah ketidaksesuaian atau penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Walaupun hukum sudah tertulis di dalam undang-undang, masih banyak yang melanggarnya. Nah, kali ini pemerintah akan menindaklanjuti pelanggaran hukum yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Kalian ingin tahu kan? Simak terus video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Safira Ramadanisa Putri Aulia yang telah mempercayakan saya sebagai moderator di sini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 10 sub data yang berkaitan dengan dashboard CRM terkait COVID-19. Yang pertama, grafik laporan pelapor bulan Maret sampai Oktober dan jumlah laporan setiap bulan yang akan disampaikan oleh saudara Aisyah Abdul Aziz. Yang ketiga dan keempat adalah jumlah pelapor setiap bulan dan jumlah laporan berdasarkan status yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Zari Arafi. Yang kelima dan keenam adalah jumlah laporan masuk per kanal dan jumlah laporan berdasarkan kategori yang akan disampaikan oleh Rainur Wahyudin Abel. Yang ketujuh adalah perbandingan jumlah laporan dari 3 kategori yang akan disampaikan oleh saudara Delvian Okta Chandra Adi. Yang kedelapan, laporan geotagging per hari di seluruh kelurahan yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Kiana Larangga. Yang kesembilan, jumlah laporan geotagging per status. Dan yang ke-10, jumlah laporan geotagging yang masuk ke tiap kelurahan yang akan disampaikan oleh saudara Hanifa Ayu. Dan yang terakhir, kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudara Fiori Alfivanesi. Twitter, Facebook, SMS Center, dan email bisa kita dapatkan grafik seperti pada gambar. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa jumlah pelapor dan jumlah laporan tiap bulannya mengalami kenaikan dan penurunan. Dengan jumlah laporan tertinggi terdapat pada tanggal 18 September tahun 2020 yaitu sebanyak 196 laporan, dan pelapor tertinggi terdapat pada tanggal yang sama yaitu sebanyak 152 pelapor. Pada diagram batang yang ada pada gambar, bisa kita lihat bahwa jumlah laporan yang dibuat dalam setiap bulan menunjukkan bahwa pada bulan April, jumlah laporan terbanyak yaitu mencapai 3.225 laporan, kemudian menyusul bulan September sebanyak 2.694 laporan. Terima kasih kepada saudara Aisyah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita memasuki ke sub data jumlah pelapor setiap bulan dan jumlah laporan berdasarkan status yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Zari Arafi. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, jumlah pelapor setiap bulan dapat kita lihat
pada diagram batang seperti di atas ini. Dari diagram tersebut dapat kita lihat bahwa dari bulan Maret dan bulan Oktober, bulan yang paling banyak menerima jumlah pelapor yaitu bulan April dan bulan September, di mana bulan April mencapai hingga 2.321 laporan dan bulan September mencapai 1.713 orang. Setelah bulan April dan bulan September mengalami penurunan. Hal ini menurut saya dikarenakan adanya pengetatan kembali kebijakan PSBB di daerah-daerah, ya terutama daerah DKI Jakarta. Kemudian, untuk melihat status laporan yang masuk, kita dapat menggunakan diagram yang ada di atas. Dari diagram tersebut, dapat kita lihat adanya laporan yang hijau yaitu complete atau ungu koordinasi, merah wait, oranye atau kuning in progress, dan biru disposisi. Dan dapat kita simpulkan bahwa diagram tersebut didominasi oleh warna hijau yang menyatakan bahwa sudah 98,2% laporan yang sudah diselesaikan, yaitu sebanyak 12.098 laporan dari 12.300 laporan yang masuk. Sedangkan koordinasi hanya 1,1% dan laporan yang menunggu hanya sekitar 0,6%. Dari diagram tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemerintah sudah cukup tanggap dan cepat dalam menyelesaikan laporan yang masuk. Terima kasih kepada Saudara Zahari atas presentasinya. Selanjutnya, jumlah laporan masuk per kanal dan jumlah laporan berdasarkan kategori yang akan disampaikan oleh Saudara Rainur Wahyudin Abel. Kepada Rainur, saya persilakan. Yang selanjutnya adalah jumlah laporan masuk per kanal. Dilihat dari data yang ditunjukkan, jumlah laporan dan jumlah pelapor paling banyak melalui JAKI atau Jakarta Kini, yang merupakan aplikasi DKI Jakarta yang berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan masyarakat di Jakarta. Jumlah laporan yang masuk sebanyak 3.594 dan jumlah pelapor 1.875. Dan yang paling sedikit melalui Facebook Gubernur. Ini membuktikan bahwa JAKI adalah salah satu aplikasi yang paling mudah diakses oleh masyarakat untuk melapor. Dan selanjutnya jumlah laporan berdasarkan kategori. Bisa dilihat tabelnya. Dilihat dari tabel di atas bahwa kategori laporan yang paling banyak masuk dari pelapor adalah gangguan ketentraman dan ketertiban, yaitu sebanyak 4.697. Jumlah yang sangat tinggi dibandingkan kategori satu lagi, yaitu bantuan sosial yang sebanyak 1.515. Berarti banyak masyarakat yang merasakan ketertiban ketentraman di sekitarnya itu terganggu. Bisa aja mungkin karena ada maling, atau ada balapan liar, atau ya dan lain-lain. Terima kasih kepada Saudara Rainur atas presentasinya. Selanjutnya adalah perbandingan jumlah laporan dari 3 kategori yang akan disampaikan oleh Saudara Delvian Okta Chandra Adi. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berdasarkan data diagram yang disediakan, perbandingan jumlah laporan dari 3 kategori gangguan ketentraman dan ketertiban, bantuan sosial, hubungan pekerja pengusaha tersebut pada masa pandemi COVID-19 dari bulan Maret hingga September 2020 dengan pada sebelum COVID-19, yaitu bulan Desember 2019 hingga Februari 2020. Laporan yang masuk pada saat pandemi COVID-19 melonjak sangat tinggi, khususnya dalam kategori gangguan ketentraman dan ketertiban, yang pada saat sebelum pandemi COVID-19 tidak pernah menyentuh angka 700, tetapi di saat pandemi COVID-19 ini melonjak tinggi sampai menyentuh angka 2.850, tepatnya pada bulan September. Ini membuktikan bahwa saat pandemi ini tidak menjamin ketertiban dan ketentraman walaupun itu berada di dalam rumah. Pada kategori bantuan sosial, paling banyak di bulan Mei sebanyak 2.100 laporan. Bisa kita katakan, bulan Mei adalah waktu tinggi-tingginya kasus COVID-19. Berdasarkan karyawan yang di PHK, toko-toko banyak yang tutup, dan lain-lain. Sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah karena tidak adanya dana. Dan karena COVID-19 ini, pendidikan dari SD hingga kuliah diganti menjadi sistem daring atau online.
banyak masyarakat yang daerahnya belum ada akses internet, tidak adanya handphone atau laptop yang dapat digunakan, sehingga mereka banyak mengharapkan bantuan dari pemerintah. Dan pada kategori hubungan pekerja pengusaha, paling tinggi ada di bulan April sebanyak 299 laporan. Bisa saja karena adanya pemutusan kontrak karena tidak adanya laba yang didapatkan karena pandemi. Terima kasih kepada Saudara Delvian. Nah, selanjutnya adalah laporan geotagging per hari di seluruh kelurahan yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Kian Alarangga. Kepada Saudara Kian, saya persilahkan. Laporan geotagging per hari di seluruh kelurahan. Laporan geotagging adalah laporan yang memuat informasi lokasi spesifik atau koordinat. Laporan tersebut dibuat yang berasal dari kanal Jaki dan Clue. Laporan paling banyak terjadi pada tanggal 18 September 2020, yaitu 130 dan jumlah pelaporan sebanyak 103 dari seluruh kelurahan yang ada di Jakarta. Jauh lebih tinggi dibanding pada 1 Maret 2020. Terima kasih kepada Saudara Kian. Memasuki subdata selanjutnya adalah jumlah pelaporan geotagging per status dan jumlah laporan geotagging yang masuk ke tiap kelurahan yang akan disampaikan oleh Saudara Hanifa Ayu. Kepada Saudara Hanifa, saya persilahkan. Hai semuanya, yuk selanjutnya kita bahas bab selanjutnya yaitu bab I, di mana bab ini berisi tentang jumlah laporan geotagging per status dari top 10 kategori. Nah, kategori yang pertama ini mengenai hubungan pekerja dan pengusaha. Kategori ini memiliki sebanyak 53 laporan yang terdiri atas 1 laporan disposisi, 1 laporan koordinasi, dan 51 laporan telah komplit. Selanjutnya ada kategori yang kedua yaitu komunikasi pemerintah, di mana kategori ini memiliki sebanyak 81 laporan yang terdiri atas 2 laporan tertunda, 6 laporan koordinasi, dan 73 laporan telah komplit. Kemudian ada kategori yang ketiga yaitu lokasi binaan dan lokasi sementara yang semua laporannya itu telah komplit sebanyak 86. Selanjutnya kategori yang keempat yaitu kategori mengenai parkir liar yang terdiri dari 2 koordinasi, 100 laporan komplit, dan seluruh total laporan dalam kategori ini yaitu sebanyak 102. Kemudian ada kategori mengenai fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sebanyak 163 laporan yang terdiri atas 1 laporan dalam proses, 3 laporan yang tertunda, 4 laporan yang koordinasi, dan 155 laporan telah komplit. Nah, sekian untuk pembahasan bab I. Mari kita lanjut ke bab yang terakhir yaitu bab J, di mana dalam bab ini kita akan membahas tentang jumlah laporan geotagging yang masuk ke tiap kelurahan. Terdapat sebanyak 261 kelurahan yang dimana pada posisi pertama yaitu terdapat Kelurahan Jagakarsa yang terdiri atas 90 jumlah laporan, dan yang terakhir yaitu ada Guntur sebanyak 1 laporan. Terima kasih kepada Saudara Hanifa atas presentasinya. Memasuki acara yang terakhir adalah pembacaan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Fiori Alfi Vanesi. Kepadanya saya persilahkan. Ya, dari data di atas dapat disimpulkan dengan pada grafik laporan pelapor pada bulan Maret sampai Oktober ya yang didapatkan dari Jaki, Twitter, Facebook, SMS Center, email, dan lain-lain adalah jumlah pelapor dan laporan tertinggi terdapat pada 18 September 2020 dengan jumlah 196 laporan dan 152 pelapor. Yang kedua, jumlah laporan yang dibuat dalam setiap bulan menunjukkan bahwa pada bulan April adalah jumlah laporan terbanyak, yaitu mencapai 3.225 laporan. Yang ketiga, jumlah pelapor yang dibuat dalam setiap bulan menunjukkan bahwa pada bulan April adalah bulan di mana jumlah pelapor terbanyak, yaitu mencapai 2.321 pelapor. Yang keempat, berdasarkan status menyatakan bahwa sudah 98,2% laporan diselesaikan, yaitu sebanyak 12.098 dari 12.318 laporan yang masuk.
Yang kelima, dilihat dari jumlah laporan per kanalnya menyatakan bahwa laporan banyak diterima dari Jaki atau Jakarta Kini, yaitu dengan jumlah 3.594 laporan dan 1.875 pelapor. Yang keenam, berdasarkan kategori laporan yang paling banyak masuk dari pelapor adalah gangguan ketentraman dan ketertiban, yaitu sebanyak 4.697. Yang ketujuh, berdasarkan laporan geotagging per hari, laporan paling banyak terjadi pada tanggal 18 September 2020, yaitu 130, dan jumlah pelapor sebanyak 103 dari seluruh kelurahan yang ada di Jakarta. Yang kedelapan, laporan geotagging per status menyatakan bahwa gangguan ketentraman dan ketertiban sudah 1.808 laporan dari 1.833 yang selesai. Dari pernyataan di atas bisa dilihat bahwa sudah banyak laporan yang diselesaikan daripada laporan yang belum terselesaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili perwakilan saya, mewakili perwakilan kelompok saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pembuatan PowerPoint yang salah. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.